Pernah kepikiran nggak sih, gimana sebetulnya cara kita mengukur kesuksesan sebuah negara? Selama ini kan, kita kayaknya terpaku banget sama satu angka. Tapi pertanyaannya, apa benar angka itu menceritakan semuanya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Anda pasti ngerasain ini juga kan? Di berita kita dengar ekonomi meroket, pertumbuhannya positif. Tapi kok rasanya di kehidupan sehari-hari, di dompet kita, nggak seindah itu ya? Nah, ada jarak antara data di atas kertas sama kenyataan yang kita alami. Ini dia paradoks yang mau kita coba pahami. Dan inilah dia, sang primadona pengukur kesuksesan, PDB per kapita. Gampangnya, ini tuh ngitung semua nilai barang dan jasa yang dihasilin satu negara, terus dibagi rata ke semua penduduknya. Udah puluhan tahun, angka inilah yang jadi patokan utama. PDB naik, negara dianggap sukses. Tapi emang sesimpel itu? Oke, sekarang kita masuk lebih dalam lagi ya. Kita mulai dengan ngebongkar kenapa PDB sebagai satu-satunya rapor itu, ya, nggak cukup. Nah, ini dia beberapa masalah utamanya. Pertama, PDB itu angka rata-rata. Jadi dia nggak bisa ngelihat jurang antara si kaya dan si miskin. Kedua, dia sama sekali nggak ngitung aktivitas yang super penting tapi nggak dibayar. Contohnya ya pekerjaan orang tua kita ngurus keluarga di rumah. Ketiga, membandingkan PDB antar negara itu juga ribet karena nilai tukar mata uang. Dan yang paling krusial, PDB itu nggak pernah didesain untuk mengukur hal-hal yang benar-benar bikin hidup kita berarti kan? Kayak kebahagiaan, kesehatan, atau kualitas hubungan kita. Nah, karena PDB ini banyak bolongnya, para ekonom dan pemimpin dunia pun sadar. Mereka mulai mikir, pasti ada cara yang lebih baik dong. Dan pencarian untuk menemukan alat ukur yang lebih pas ini ternyata udah berlangsung cukup lama loh. Coba kita lihat perjalanannya. Dulu banget di tahun 50-an, semua fokusnya cuma ke PDB dan pertumbuhan ekonomi. Titik. Terus, lompat ke tahun 90-an, muncul yang namanya Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Nah, ini udah mulai lebih baik karena masukin faktor kesehatan dan pendidikan. Lanjut lagi ke era milenium, kita punya MDGs dan sekarang SDGs yang visinya jauh lebih luas, mencakup lingkungan, keadilan, dan banyak lagi. Kelihatan kan polanya? Dari yang cuma mikirin materi, jadi lebih holistik. Oke, IPM dan SDGs ini jelas sebuah kemajuan besar, jauh lebih komprehensif. Tapi, ada satu tapinya. Seringkali titik awalnya tuh masih berangkat dari hal-hal yang sifatnya material dan bisa diukur secara fisik. Pertanyaannya, gimana kalau kita coba pakai kacamata yang beda banget dari awal? Disinilah ceritanya jadi makin menarik. Kita akan lihat sebuah perspektif yang nggak cuma ganti penggarisnya, tapi juga mengubah tujuan akhir dari pembangunan itu sendiri. Ini dia fondasinya, Maqasid Syariah. Ini adalah 5 tujuan inti atau esensi dari prinsip-prinsip Islam. Tujuannya bukan cuma kaya raya secara materi, tapi mencapai falah. Apa itu falah? Kesejahteraan yang seutuhnya, yang mencakup kebahagiaan di dunia dan juga ketenangan batin. Inilah tujuan akhir yang ingin dicapai. Nah, 5 tujuan tadi diwujudkan dalam 5 pilar ini. Melindungi agama, melindungi jiwa, artinya hak untuk hidup, sehat, dan aman. Melindungi akal, artinya hak atas pendidikan dan kebebasan berpikir. Melindungi keturunan, artinya menjaga institusi keluarga. Dan yang terakhir, melindungi harta, artinya hak kepemilikan dan keadilan ekonomi. Jadi setiap kebijakan negara itu diukur. Ini ngebantu melindungi 5 hal tadi, atau malah merusaknya. Sekarang kita lihat gimana konsep ini kalau dijadiin indeks beneran buat mengukur negara. Dan siap-siap kaget ya. Coba deh, saya mau tanya ke Anda. Kalau kita ukur sebuah negara pakai prinsip-prinsip keadilan, pemerintahan bersih, dan kesempatan yang merata tadi, kira-kira negara mana yang bakal jadi juaranya? Dan jeng, ini dia hasilnya. Yang ada di puncak justru negara-negara seperti Irlandia, Denmark, dan Swedia. Sementara itu, banyak negara dengan populasi mayoritas Muslim, termasuk Indonesia di peringkat 104, posisinya justru jauh di bawah. Loh, kok bisa gitu? Nah, ini kuncinya. Indeks ini tuh nggak ngukur seberapa religius penduduknya. Bukan itu poinnya. Yang diukur adalah kebijakan dan hasilnya. Seberapa baik sebuah negara menerapkan keadilan ekonomi. Seberapa bersih pemerintahannya dari korupsi. Seberapa besar kesempatan yang diberikan ke semua warganya. Ternyata, nilai-nilai ini yang jadi inti ajaran ekonomi Islam justru lebih tercermin dalam kebijakan negara-negara tersebut. Ini menunjukkan kalau nilai-nilai kebaikan itu sifatnya universal. Oke, biar makin jelas kita lihat satu contoh lagi. Kita sandingkan langsung IPM yang biasa kita kenal dengan versi yang terinspirasi dari Maqasid Syariah ini. Lihat deh perbandingannya. Di kiri, IPM konvensional. Kesehatan, pendidikan, pendapatan, udah bagus. Tapi sekarang lihat yang kanan. IPM Islami atau IHDI. Dimensinya langsung diambil dari 5 pilar perlindungan tadi. Pergeserannya kelihatan banget kan?
Dari mengukur apa yang kita punya, jadi mengukur seberapa terlindungi kebutuhan esensial kita sebagai manusia. Jadi, pertanyaannya itu berubah total. Bukan lagi berapa pendapatan rata-ratanya, tapi lebih ke seberapa baik masyarakat ini melindungi kehidupan warganya, seberapa terjamin pendidikannya, seberapa kuat institusi keluarganya. Ini benar-benar perubahan fundamental soal apa sih arti pembangunan itu. Nah, dari semua ini, kita bisa tarik benang merahnya. Ini semua pada akhirnya kembali ke pertanyaan dasar, apa sih yang sebetulnya kita anggap paling berharga sebagai sebuah masyarakat? Grafik ini merangkum perbedaannya dengan sangat jelas. Di satu sisi, matriks konvensional yang terobsesi dengan apa yang kita produksi. Output material, pokoknya harus lebih banyak, lebih cepat. Di sisi lain, metrik Islam yang fokus pada apa yang kita lindungi, kesejahteraan manusia yang utuh, lahir dan batin. Kalau mau disimpulkan dalam satu kalimat, ya inilah intinya. Perdebatan ini bukan sekadar soal angka atau indeks mana yang lebih canggih. Ini soal filosofi yang mendasar. Tujuan kita bersama sebagai masyarakat itu untuk menghasilkan lebih banyak barang atau untuk menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi semua. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan ini untuk kita renungkan. Coba bayangkan, apa yang bakal terjadi kalau rapor keberhasilan seorang pemimpin itu bukan lagi angka pertumbuhan PDB. Tapi rapornya adalah seberapa bahagia, seberapa sehat, dan seberapa adil masyarakat yang mereka pimpin. Kira-kira, apa ya yang akan berubah? Terima kasih sudah menyimak.